kejuruan bidang pendidikan itu nggak pernah ditutup. Jurusan-jurusan pendidikan di Indonesia yang katanya buat nyiapin guru profesional ternyata punya masalah besar banget. Nih ya, gua kasih tahu 2 kejanggalan utamanya. Gua Irfan, jumpa lagi di konten Rehat Sejenak. Beberapa bulan yang lalu, Deddy Mulyadi meraih suara terbanyak dalam pemilihan kepala daerah di Jawa Barat. Kang, mendapatkan kabar bahwa sudah 60% lebih sejauh ini. Bagaimana perasaannya, Kang? Ya tentunya bahagia ya, tapi... Dan di video yang diunggah di channelnya, yaitu Kang Deddy Mulyadi Channel, Deddy Mulyadi bilang kayak gini. Kurikulumnya harus berbeda. Republik ini menjadi aneh. Kenapa? Sudah tahu dalam setiap tahun orang menganggur, tapi sekolah kejuruan bidang pendidikan itu nggak pernah ditutup. Sudah tahu sarjananya numpuk jadi guru honor banyak sekali, tapi fakultas pendidikan tidak pernah dievaluasi. Tapi di video ini gua gak bakalan bahas statementnya itu. Jadi gini, dulu sewaktu gua kuliah sekitar tahun 2014-an, gua punya pemikiran jurusan pendidikan sebaiknya dibubarkan alias dihapus aja. Nah, kenapa gua punya pemikiran kayak gitu, padahal gua sendiri lulusan jurusan pendidikan? Itulah apa yang akan gua jelasin di video ini. Simak video ini sampai selesai, kemudian lu jawab di kolom komentar apakah jurusan pendidikan perlu dihapus atau enggak. Kita mulai pembahasannya. Pertama, profesionalisme dan keahlian mahasiswa. Lu tahu nggak sih, mahasiswa jurusan pendidikan itu mesti ngerjain 2 hal sekaligus selama kuliah. Pertama, mereka harus ngerti banget ilmu yang mau diajarin, kayak matematika, sejarah, atau bahasa Inggris. Kedua, mereka juga harus paham seabrek teori tentang gimana cara ngajarin ilmu itu ke orang lain. Nah, masalahnya 2 tugas ini bikin mahasiswa bingung dan sering nggak fokus. Contohnya nih, mahasiswa pendidikan matematika. Mereka belajar matematika juga belajar gimana ngajarinnya. Alhasil matematika mereka nggak sekuat mahasiswa matematika murni yang lebih fokus belajar matematika. Di sisi lain, cara ngajarnya juga nggak jago-jago amat. Maka nggak aneh jika lo nemuin ada guru matematika yang bikin lo semangat di kelas tapi nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan kritis dari siswa. Dan ada guru matematika yang pinter banget matematikanya tapi lo nggak paham apa yang ia jelasin. Ya ini karena tadi, waktu kuliahnya mahasiswa jurusan pendidikan konsentrasinya terpecah. Kalau mau solusinya nambah SKS biar bisa belajar dua-duanya lebih dalam, jadinya waktu kuliah bakal lebih lama banget. Beda banget sama di luar negeri kayak Finlandia atau Jerman. Di sana calon guru biasanya kuliah dulu di bidang ilmu tertentu. Habis itu baru lanjut belajar cara ngajarnya lewat program pascasarjana atau sertifikasi guru. Jadi mereka benar-benar paham ilmunya dulu sebelum belajar ngajar. Di Indonesia udah ada tuh program pendidikan profesi guru atau PPG. Tapi ya gitu, banyak yang ngikutin PPG merasa belum sepenuhnya jago dalam bidang ilmunya. Nah, masalah lainnya adalah industri yang nerima lulusan pendidikan juga kecil banget. Kebanyakan lulusan jurusan pendidikan itu ujung-ujungnya jadi guru di sekolah formal. Masalahnya, sekolah-sekolah ini mayoritas ngandelin dana dari pemerintah. Lo tahu sendiri kan, dana pemerintah terbatas. Akibatnya gaji guru jadi kecil banget, apalagi buat guru honorer. Menurut data Kemdikbudristek tahun 2023, rata-rata gaji guru honorer di Indonesia masih di bawah UMR di banyak daerah. Lo bisa bayangin kan? Sementara itu cuma sedikit sekolah swasta yang bisa kasih gaji tinggi. Makanya nggak heran kalau profesi guru jadi kurang menarik. Terutama buat generasi muda yang pengen kerja dengan gaji stabil dan karir jelas. Kalau di luar negeri kayak Finlandia dan Jerman, profesi guru itu dihargai banget. Selain gajinya gede, mereka juga dapat pelatihan profesional terus-menerus. Plus sekolah di sana nggak cuma ngandelin dana pemerintah, tapi juga dukungan dari sektor swasta atau masyarakat. Indonesia harusnya bisa mendorong industri pendidikan buat lebih berkembang. Biar lulusan pendidikan nggak cuma bergantung sama sektor formal. Misalnya peluang kerja di sektor non-formal kayak bimbingan belajar, bikin kurikulum, nulis buku, atau teknologi pendidikan, edutech. Contohnya kayak Zenius atau yang lainnya udah mulai nyerap lulusan pendidikan.
Itulah dua kejanggalan yang menurut gua sangat berdampak besar bagi kualitas dan kesejahteraan lulusan jurusan pendidikan. Sekarang gimana? Lo setuju atau enggak jurusan pendidikan dihapuskan aja? Yang nantinya kalau ada yang mau jadi guru ya ikut pendidikan lagi. Atau mungkin lo punya solusi lain untuk permasalahan yang udah gua jelasin tadi. Silahkan ditulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Terakhir, gua akan bacakan tagline konten Rehat Sejenak. Harapan kita sama, pendidikan di negeri ini menjadi lebih baik. Sampai jumpa di video-video lainnya.